Masih dalam ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Tsumma dzalika al-muharrim lil halal wal muhallil lil haram." Ada permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang pertama apa? Taufik. Sini. Duduk. Seperti apa? Seperti nikah mut'ah, coba itu. Hati-hati. Atau menghalalkan riba terang-terangan, atau menghalalkan nyanyian dan musik, atau menghalalkan zina. Naudzubillah. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Yang kedua apa? Amnya. Fauzan, yang kedua apa? Yang kedua itu dia tetap meyakini ini haram sesuai apa yang Allah haramkan. Ini halal sesuai dengan apa yang Allah halalkan, tapi apa? Dia malah bermaksiat. Ini maksudnya apa? Masuknya kemana? Dosa besar. Karena dia masih meyakini ini halal dan haram atas ketentuan dari Allah, bukan dia rubah, tidak. Misalkan demokrasi dia yakini haram, tapi ya dia masuk parlemen, dia pemilu dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu apa? Jatuhnya kepada dosa besar. Atau makan harta riba, dia yakini ya haram, harta riba ya haram, tapi gimana lagi mas, kepepet katanya, tanggung katanya. Ya duit disikat aja, dia yakin itu haram tetap, gimana lagi buat jajan katanya, ya pikir. Nah, ini masuknya kemana? Dosa besar. Bukan kafir, tidak. Karena dia masih meyakini ini haram. Yang ketiga, beda lagi nih. Yang ketiga, masalah ijtihadiyah, ijtihad. Ya. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, tapi ijtihad sifatnya. Qasduhu, niatan dia ittiba'ur rasul, mengikuti rasul. Yang ketiga nih, beda. Hati-hati. Lakin akan tapi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, khafi 'alaihi al-haq fi nafs al-amr wa qad ittaqallaha mastata' fa hadha la yu'akhidhuhu Allah bi khata'ihi. Akan tetapi masalah ijtihadiyah, mungkin dia tersamarkan al-haq ya pada satu perkara, dia sudah bertakwa kepada Allah, sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertakwa kepada Allah, maka kesalahan ini tidak dihukum karena masalahnya ijtihadiyah. Paham enggak? Paham enggak? Bal yuthibuhu ala ijtihadihi alladhi ata'a bihi rabbuh. Bahkan dia diberikan pahala berdasarkan ijtihadnya. Paham enggak?
Siapa yang bisa ngasih contoh? Seperti perselisihan masalah cadar dengan jilbab ini panjang. Yang kita yakini ya pakai cadar wajib. Tapi pendapat Syalbani tidak, pakai kerudung saja cukup. Ini ijtihad. Lihat, bisa goncang antum. Ini ada khilaf arid. Ini satu contoh. Nah, gambarkan. Paham gak? Ya, Syalbani tidak berpendapat. Contoh yang kedua, masalah video. Syekh bin Baz ala qaul qadim, Syekh bin Baz pendapat yang lama itu mengharamkan masalah video. Untuk dakwah ya, masalah dakwah ya. Bukan untuk selfie haram, jelas. Jangan macam-macam untuk rahim. Ya, tak getok nanti. Ini untuk dakwah ya. Fatwa terakhir Syekh bin Baz rahimahullah berfatwa boleh untuk video, untuk dakwah. Titik. Bukan untuk selfie, bukan untuk udah makan bakso belum. Hati-hati. Itu untuk wasilah dakwah. Ya, ini dibantah mah Syekh Muqbil rahimahullah. Paham gak? Tetap Syekh Muqbil rahimahullah yang mengharamkan gambar. Syekh Rabi tetap tidak boleh. Ya. Syekh Shalih Fauzan. Ya, ada Syekh Shalih Al-Haidan boleh kan. Kalau memang itu ijtihadiyah, masalah ijtihad. Jangan diambil, jangan digeret untuk selfie, hati-hati. Awas. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Dakwah. Mafhum? Ya, perkara ijtihad. Imam atau a'immah, bukan kita. Paham? Nah, sehingga jangan salah ini. Ya. Bab seperti ini ya dari dulu ada. Ya. Nah, kita hanya nukilkan saja, bukan kita yang ngotot ini, ngotot tidak. Kita hanya menyampaikan ini perkara ijtihadiyah seperti ini. Nah, bal yusibu ala ijtihadi alladhi ata'a bih rabbuh, ata'a bihi rabbah, ata'a rabbahu bih. Nah, misalnya. Walakin akan tapi kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya sama seperti vaksin. Syekh bin Baz berpendapat ya vaksin, minum kurma. Ya, tapi kan berkembang sekarang vaksin, pakai suntikan, pakai apa. Kan gitu. Walaupun ada ininya babi lah apalah, itu harus dilihat lagi, harus tanyakan lagi pada para ulama. Apakah dibolehkan atau tidak, harus dilihat lagi pendapat para ulama bagaimana. Harus teliti dalam hal ini. Ya. Walakin man 'alima anna hadha akhta fi ma jaa bihi ar-rasul thumma ittaba'a 'ala khata'ihi wa 'adala 'an qawli rasul fahadha lahu nasibun min hadha asy-syirk alladhi dhammahu Allah. Nah, akan tapi permasalahannya kalau dia tahu bahwasanya kesalahan ini fi ma jaa bihi rasul, di dalam apa yang dibawa oleh Rasul, ya, kemudian dia mengikuti kesalahan dan dia tidak mau mengikuti Rasul, maka dia mendapatkan ancaman, ya, min hadza syirik, dari kesyirikan ini. Kesyirikan dari segi apa? Kesyirikan dari segi apa? Kesyirikan ini syirik yang dibahas ini.
Kenapa kok dibicarakan syirik di sini? Hah? Kenapa? Masalah hadisnya siapa? Adi bin Hatim. Kembali lagi, mereka apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Hadisnya Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala. Fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk ibadah mereka yang seperti itu. Nah, ya. Seperti ziarah kuburan, misalkan ziarah kuburan, ya boleh ziarah kuburan, boleh. Yang dilarang apa? Yang dilarang apa? Minta kepada kuburan, haram. Tapi dia ikuti ustadznya, kiainya, syekhnya, fatwa yang salah dia ikuti, ini berhak mendapatkan ancaman seperti ini. Ya, kalau ziarah kepada kuburan, ya boleh ziarah. Ya. Tapi kalau sudah minta kepada kuburan, minta kepada batu, minta kepada selain Allah, ini bahaya. Dan dia ikuti fatwa gurunya, fatwa ustadznya, fatwa kiainya, maka yang seperti ini berhak mendapatkan ancaman seperti itu. La siyama in ittaba fi dzalika hawa wa nasara bil yad wal lisan. Lebih-lebih kalau ditambah dia malah mengikuti hawa nafsu dan menolong kebatilan dengan tangan dan lisannya. Ma ilmihi, padahal dia sudah tahu bi anna mukhalifun lirasul. Ini justru menyelisih Rasul. Fadha syirkun. Ini bentuk kesyirikan. Kesyirikan dari segi apa? Hah? Dari segi apa? Ketaatan. Dia taat kepada berhala, dia taat kepada apa? Kiai, ustaz, syekh, gurunya, ajengannya. Ya, ajengan itu bahasa Sunda, bahasa daerah Ciamis itu. Bahasa Ambon apa? Nah, dia ikutin di dalam hal tersebut. Hadza syirkun yastahiqu sahibahu al-uqubah alaih. Ya, berhak mendapatkan siksaan, sanksi, hukuman ya terhadap orang tersebut. Paham enggak? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Masalah rokok juga. Hati-hati nih rokok. Masalah pemilu, masalah ya. Dirinci. Rinciannya apa? Abu Nabisa. Abdurrahman. Kalau dia ini demokrasi pemilu ini halal, boleh. Al-Quran udah nggak cocok lagi. Ini hukumannya apa? Ada kufur, syirik, kufur. Tapi kalau dia faham ini maksiat, demokrasi pemilu itu apa? Dosa. Bukan dari ajaran Islam. Tapi dia mungkin ketakutan atau ditekan atau apa. Maka ini jatuhnya apa? Abu Nabisa. Apa? Dosa besar. Dia yakin Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang paling benar. Paham gak? Ini rinciannya nih. Ya. Al-Quran dan As-Sunnah paling benar. Tapi dia mungkin karena diancam atau apa, atau mungkin hawa nafsunya atau dapat duit, karena duit dia ngajarnya duit, ya dapat bantuan duit 100 miliar misalkan,
Terus dia nyetak kaos lagi. Nyetak kaos sudah ada gambarnya, pemilu lagi. Lulusan mana? Pesantren, naudzubillah, salafiyah katanya. Naudzubillah. Allah musta'an. Fulus. Tapi dia yakin ini salah. Gimana Bu Nafisa? Yang seperti ini kafir atau enggak? Enggak, karena dia masih yakin. Sehingga itu rinciannya beda. Masalah tahlil wa tahrim. Kalau tahlil penghalalan dia udah bilang dan dia yakin apa ini? Ini halal, ini haram. Ya, padahal penghalalan dan pengharaman dia menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dia masih yakin Al-Quran dan As-Sunnah al-haq, tapi dia karena apa? Hawa nafsu, karena duit, dunia. Nah, ini masuknya kemana? Dosa besar. Kafir tidak? Tidak. Hati-hati, jangan mudah mengkafirkan. Ya, kebanyakan dari sekarang apa? Karena masalah dunia kebanyakan. Ya walaupun ada, tapi itu ya sedikit. Ada, bukannya nggak ada maksudnya. Wallahu a'lam.